Pemirsa, untuk membahas apa tugas dari tim sinkronisasi, mengapa hanya diisi elit dan kader Partai Gerindra, serta apakah sudah ada komunikasi dari Prabowo Subianto baik kepada partai koalisi ataupun relawan yang sudah berkeringat dalam upaya pemenangan di Pilpres lalu. Sudah bergabung bersama kami pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Adli Johan Kusuma, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matunina melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mas Adli Johan Kusuma dan Pak Silvester Matunina. Selamat pagi Bang Jason, selamat pagi Bang Johan. Pagi Mas Jason, pagi Baik. Pak Silvester. Terima kasih telah bergabung. Mungkin saya pertama mau ke Mas Johan terlebih dahulu. Kita tahu ada tim gugus tugas sinkronisasi yang sudah dibentuk. Kalau kita melihat apa sebenarnya fungsi atau relevansinya untuk transisi ke pemerintahan berikutnya? Ya, jadi memang kalau ditanya untuk apa begitu ya, tim transisi ini memang bukan sesuatu yang baru begitu ya. Periode sebelumnya Pak Jokowi juga sudah pernah gitu ya ketika menjalankan proses transisi membentuk tim, kemudian di beberapa negara lain misalnya di Amerika kemarin Presiden Joe Biden juga membentuk tim transisi karena memang kalau saya melihat di sini cukup penting ya proses transisi ini diadakan begitu karena memang dalam proses pergantian kepemimpinan tentu ada kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian nanti mungkin agak berbeda dan itu berimplikasi kepada hal-hal teknis dalam menjalankan administrasi lembaga-lembaga negara begitu ya karena dalam bernegara ini kan kita tidak hanya berbicara soal politiknya tetapi bahwa bernegara juga ada hal-hal administratif, hal-hal teknis yang kemudian harus disinkronkan sehingga ketika perubahan kekuasaan itu terjadi nanti bisa diselaraskan ya terkait dengan program kerja, agenda-agenda terkait dengan anggaran dan sebagainya begitu, Mas Jason. Baik, Mas Johan mencoba mengkomparasi dengan tim transisi pada saat itu Presiden Jokowi di tahun 2014. Isinya kan ada orang-orang dari partai pendukung pada saat itu. Kemudian ada akademisi juga dan bahkan ada relawan. Tapi kalau yang sekarang tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo ini isinya adalah orang-orang elit-elit dari Gerindra. Nah, sebetulnya kalau untuk tim transisi ini haruskah kemudian melibatkan parpol-parpol pendukung lainnya? Ya, kalau idealnya memang seharusnya melibatkan ya karena memang tentunya nanti Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya kan tidak sendirian ya, tidak hanya dengan Partai Gerindra saja tetapi tentunya juga dengan tim partai koalisi karena dari awal memang dalam proses pemenangan dan sebagainya ini sudah dimenangkan secara bersama-sama begitu. Idealnya memang harusnya dilibatkan tetapi memang kalau dalam hal ini saya melihat mungkin ada beberapa pertimbangan ya barangkali dari Pak Prabowo maupun dari tim internal dari kubu Pak Prabowo sendiri misalnya dalam rangka menjaga kestabilan relasi partai ya, partai koalisi karena mungkin Pak Prabowo tidak ingin terburu-buru begitu nanti kalau sesegera mungkin melibatkan partai-partai koalisi bisa memunculkan potensi adanya konflik internal begitu ya karena mungkin sampai saat ini juga belum ada keputusan yang bulat barangkali terkait dengan penentuan siapa yang akan menjabat sebagai apa dan dari partai apa sehingga mungkin Pak Prabowo hanya ingin membentuk tim kecil terlebih dahulu demi menjaga itu tadi relasi yang lebih stabil begitu ya dan juga mungkin ini sebagai signal juga bahwa hak prerogatif nantinya untuk penentuan menteri-menteri itu sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo sehingga mungkin melalui ini juga meredam begitu ya partai-partai koalisi yang barangkali sudah mulai muncul isu-isu terkait siapa yang ingin menempati apa begitu. Baik, sekarang saya mau ke Pak Silvester. Ada anggapan bahwa tim gugus tugas sinkronisasi ini tidak inklusif karena hanya berisikan orang-orang Partai Gerindra saja, tidak melibatkan partai pendukung lainnya. Sebenarnya komunikasi yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo sendiri ini kepada relawan, kepada timnya seperti apa Pak Silvester? Dan kenapa kemudian seolah-olah partai pendukung lainnya dalam tanda kutip adem ayem saja dengan tim gugus tugas yang sudah terbentuk dan diisi oleh elit Partai Gerindra? Ya, terima kasih Bang Jason. Jadi begini, sebenarnya tidak perlu ada masalah ya dengan tim gugus tugas
yang terbentuk sekarang ini, karena memang tim ini memang tim kecil yang pendahulu dan juga harus gesit dan efisien agar nanti ketika pelantikan itu Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa langsung kerja dan hasilnya dalam 100 hari kabinet Prabowo Gibran itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi memang berbeda ya dengan tim transisi sewaktu 2014 karena waktu itu memang sangat gemuk ya. Ada ketua, ada juru bicara, terus ada 4 deputi, bahkan ada sampai 15 kelompok kerja. Karena waktu itu memang semua informasi koordinasi dengan pemerintahan sebelumnya itu sangat minim sekali ya. Bahkan postur anggaran untuk APBN 2014 itu untuk melakukan program-program kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala itu sangat minim sekali ya. Jadi memang kesulitan. Nah, jadi memang ini memang yang kita perlukan adalah goalnya itu apa? Goalnya yaitu mempersiapkan agar setelah pelantikan itu kabinet ini akan langsung bekerja secara cepat on the track gitu dan efisien. Jadi bagi kita ini tidak ada permasalahan yang harus kita intinya jadi polemik ya, dan semua menerima gitu, semua partai-partai menerima, relawan, komunikasi kita juga masih lancar, masih sering koordinasi dan sering ada pertemuan-pertemuan juga. Jadi ini adalah memang tim pendahulu yang memang kan sebenarnya pengumpannya udah ada gitu loh. Dalam hal ini dari kabinet Baik. Presiden Jokowi ya. Di situ ada Menko Erlangga gitu loh, dari Menko Perekonomian, juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, terus kemarin sudah dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Jadi intinya ini kan pengumpannya sudah ada, yang menerima umpan juga sudah ada dan tidak perlu besar-besar karena harus efisien dan efektif gitu. Baik, artinya apakah pertanyaan berikutnya sudah ada komunikasi sebelumnya berarti oleh partai-partai pengusung lainnya, dan sebenarnya batas-batas tugas atau ranah dari tim sinkronisasi ini apakah hanya sekedar transisi atau juga nanti bisa memetakan nantinya porsi dari kabinet Prabowo Gibran? Kita akan bahas Pak Silvester dan juga Mas Johan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Langsung saya lanjutkan lagi pertanyaan ke Pak Silvester. Artinya ketika ketum parpol lain atau parpol lain ini sudah menerima, apakah sudah ada komunikasi yang dijalin sebelumnya baik formal dan informal? Dan kemudian batasan-batasan dari tim sinkronisasi ini spesifiknya apa Pak Silvester? Apakah hanya mengurusi soal transisi atau nanti juga memetakan kira-kira formasi dari kabinetnya seperti apa? Ya, kalau komunikasi antar partai di koalisi termasuk dengan relawan dan TKN sih terus berlangsung ya, tidak jadi masalah, kita sangat solid gitu. Mengenai tugas tim transisi ini memang untuk saat ini adalah mengkonsolidasikan dan mensinkronisasikan dengan pemerintahan Presiden, menteri-menteri di pemerintahan Presiden Pak Jokowi ya. Untuk mengenai yang lainnya, yaitu mengenai penentuan nama-nama kabinet itu biasanya suatu hal yang berbeda. Kayak di 2014 itu waktu pemerintahan Pak Jokowi JK itu ada tim 6 ya, yang memang nggak ada surat tugasnya, nggak kelihatan, tapi nyata tim 6 ini yang mempersiapkan dan kompetensi dan juga mengenai administrasi dari calon-calon menteri, Kapolri, Panglima TNI dan lainnya. Jadi tugas dari tim sinkronisasi ini adalah menyelaraskan dengan kementerian-kementerian terkait ya. Contohnya kemarin dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, nantinya juga dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian PMK, Kementerian Marinvest, dan juga Kementerian Perdagangan dan lain-lainnya. Jadi tambahannya paling mengenai postur nomenklatur kementerian ya, ataupun yang di awal-awal ketika habis pelantikan tuh biasanya adalah kunjungan ke negara-negara sahabat atau ke luar negeri ya, itu yang dulu dilakukan di 2014. Jadi
suatu hal yang berbeda mengenai penentuan kabinet. Itu nantinya ada tim sendiri ataukah memang tim ini juga menjadi tim intinya juga nantinya begitu. Itu Tapi tergantung artinya, dari presiden ya, terpilih. kalau untuk memetakan porsi nanti menteri-menterinya itu juga masuk nggak ranahnya berarti? Itu berbeda ya, suatu hal yang berbeda. Saya pikir enggak, karena memang Baik, ini hanya khusus transisi atau intinya sinkronisasi lah dari baik. pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena memang ini diperlukan yang tim kecil itu karena memang sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ini sebagian besar program-programnya adalah melanjutkan dan menyempurnakan dari program yang dan capaian-capaian dari Presiden Jokowi begitu. Di Baik. samping memang ada program sendiri dari Pak Prabowo sendiri yang mana memang tim inilah yang menyusun sejak awal. Baik. Ya, Ini menarik. mungkin dari 10 tahun lalu begitu. Baik. Poin ketika kata melanjutkan tadi, saya mau ke Mas Johan. Kan beberapa waktu lalu kayaknya sempat dikatakan oleh ketum-ketum parpol bahwa tidak akan ada tim transisi karena sifatnya hanya melanjutkan, begitupun juga sudah disiratkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi kemudian ada tim sinkronisasi yang dibentuk. Ada tim transisi, kemudian ada tim sinkronisasi. Apa sebenarnya yang paling membedakan dari transisi dan sinkronisasi yang dimaksud ini? Ya, sebenarnya tadi menarik ya kalau memang ini agak berbeda ya kondisinya transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Silvester bahwa sebagian besar dari tim koalisinya Pak Prabowo ini adalah yang sebelumnya juga berada di pemerintahan bersama-sama dengan Pak Jokowi begitu ya. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan kan apakah kemudian menteri-menteri yang sebelumnya ini akan tetap berada di posisinya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kan ada program-program strategis yang tentunya berbeda ya dengan Pak Jokowi ya dari Pak Prabowo gitu. Yang menurut saya itu tetap saja membutuhkan satu proses transisi yang kemudian melibatkan begitu ya para partai-partai yang kemudian nantinya barangkali akan ditugaskan di situ sehingga nanti ketika proses perpindahan kekuasaan ini lembaga-lembaga negara itu tidak kemudian gamang begitu ya dalam menentukan program-program dan sebagainya sehingga pemerintahan Pak Prabowo ini begitu menjabat begitu itu bisa langsung berjalan tanpa ada kendala begitu. Terakhir singkat Mas Johan, apakah kemudian tim sinkronisasi ini dalam tanda kutip mencerminkan kabinet ke depan? Karena kalau kita lihat kalkulasi kan sebenarnya untuk penentuan kabinet itu dihitung dari sumbangsi elektoral misalnya atau kekuatan parpol di parlemen. Baik, berarti kalau melihat dari tim gugus tugas sinkronisasi ini ya kita belum bisa melihat ya terkait dengan bagaimana nanti komposisi dari kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo karena tim gugus ini kan tadi sangat eksklusif ya hanya dari internal partai-partai dari Partai Gerindra gitu dan terkait dengan pembentukan kabinet ya mungkin secara normatif itu akan dikembalikan karena itu hak prerogatifnya Pak Presiden nantinya kan begitu. Baik, masih belum kelihatan artinya dan kemudian memang kalau kata Pak Silvester ini khusus fokus terhadap transisi pemerintahan. Itulah komunikasi-komunikasi yang saat ini dibangun dengan sejumlah kementerian agar nanti pemerintahan berikutnya ini tinggal melanjutkan. Terima kasih Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina dan juga pakar ilmu politik UPN Veteran Jakarta Mas Adli Johan Kusuma telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.